يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون Sadaqallahul azim. Kebaikan yang paling tinggi adalah buat kita adalah kebaikan ukhuwah. Karena insya Allah dengan ukhuwah yang hangat dan kita miliki semua membawa banyak faedah buat kita semua. Kemudian kebaikan yang kedua, mudah-mudahan bagi yang punya usaha kita share di grup ini. Kemudian sama-sama bisa saling menguatkan dalam hal bertijaroh ya, berusaha. Kemudian yang ketiga kita bisa menjadi penguat buat dakwah alumni Rohis SMU 27 ya. Karena memang dakwah di SMU 27 merupakan pondasi awal. Ya, alhamdulillah menjadi penghantar hidayah buat kita semua sehingga kita bisa berkumpul hingga saat ini merasakan nikmatnya dan indahnya Islam. Tentu saja kenikmatan itu kita harapkan juga sampai ke adik-adik kita. Karena tantangan dakwah di SMA 27 juga membutuhkan dukungan dari kita semua. Sebagai orang yang secara ideologis lahir di SMU di Rohis SMA Negeri 27.
Kemudian mudah-mudahan yang ketiga, silaturahim kita juga semakin kuat ya, semakin kuat, semakin hangat, dan di kegiatan-kegiatan selanjutnya pengurus YP3MJ Yayasan bisa menjadi jembatan untuk bisa saling menguatkan satu sama lain masing-masing anggotanya. Kalau tidak, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang lebih mulia dan lebih baik untuk semua donatur dan kita semua. Ala hazihi niyya wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terakhir mohon dibaca pesan dari panitia nih terkait dengan absensi. Hadir, kalau bisa di rename namanya, nama dan angkatan, gitu ya. Biar nanti ketahuan dari angkatan mana yang paling senior maupun yang paling junior. Karena nanti ada hadiah tuh. Bukan hadiah sih, maksudnya ada door prize buat mereka yang paling muda. Karena kita harus yang paling muda nih mesti diprioritaskan sekarang ini. Ya, untuk selanjutnya teman-teman kita akan mendengarkan tausiah Tarhib Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustadz Sukeri Abdillah MBA. Beliau adalah trainer capacity building dan body slim fit. Jadi buat teman-teman yang badannya kurang fit, slim gitu, nanti bisa tanya langsung. Nggak tahu di sini boleh atau enggak, atau nanti di WA aja. Beliau juga pengasuh Majelis Taklim Katalis Madani Filantropi di Hong Kong nih, yang Fajar nih di Hong Kong. Selanjutnya Ustadz Sukeri, dipersilakan Ustadz. Jazakallah Ustadz Gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman ikhwati fillah rahimakumullah, bersyukur saya kepada Allah di malam yang penuh barokah ini. Allah memberikan kehormatan kepada saya untuk bisa bersilaturahim dengan antum semua, manusia-manusia surga yang berjalan di muka bumi. Teriring doa dan harapan saya, semoga keimanan kita senantiasa dalam keadaan meningkat terus-menerus, kesehatan kita senantiasa dalam keadaan prima, dan seluruh nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita bisa kita maksimalisasikan untuk senantiasa beribadah di jalan Allah, sehingga itu akan menjadi pemberat timbangan kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Terkait dengan aktivitas Tarhib Ramadan kita kali ini, rasanya memang saya hanya ingin mengingatkan kembali gitu ya kepada kita semua tentang pentingnya kita merasa gembira, merasa lapang dada untuk menyambut datangnya bulan istimewa. Sering kita mendengarnya sebagai tamu agung atau bulan yang agung, yakni bulan Ramadan, dengan kita mengatakan marhaban ya Ramadan. Marhaban dari kata ar-rahab yang artinya adalah lapang.
menyambut datangnya bulan istimewa bulan Ramadan, kita harus melapangkan dada kita. Kita harus merasa bahagiakan jiwa dan raga kita menyambut datangnya bulan yang penuh keberkahan itu. Dikatakan istimewa karena memang 1 kali 24 jam selama 1 bulan, pintu-pintu surga dibuka. Yang berarti 7 petala langit pintunya dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mengkhususkan pada bulan itu menyambut siapapun yang datang kepadanya dalam rangka tubu ilallahi taubatan nasuha. Mereka yang mau kembali kepada Allah dengan kembali membawa keadaan diri yang bersih lahir batinnya, dan juga menyambut siapapun yang berdoa, pasti akan Allah kabulkan doa-doanya. 1 kali 24 jam selama 1 bulan. Jadi prime time semua tuh waktunya. Berbeda dengan hari di luar bulan Ramadan. Kalaupun ada waktu prime time, itu hanya setiap malam, dan itu pun hanya 1/3 malam. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbuna yanzilu ala fasama idunya. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan kita, kata Rasulullah SAW, turun ke langit dunia itu di 1/3 malam yang terakhir untuk mencari hamba-hambanya. Siapa yang mohon ampun, pasti Allah ampuni. Siapa yang berdoa, pasti Allah kabulkan doanya. Itu di luar bulan Ramadan. Kejadiannya setiap malam, hanya 1/3 malam saja. Sementara kali ini di bulan Ramadan, 1 kali 24 jam Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka itu semua. Nah, kemudian gambaran ini diilustrasikan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah." Jika tiba bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Wasufidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Setan tidak memiliki keberdayaan, baik setan dari kalangan jin dan manusia, untuk menggoda, ya, merayu-rayu hawa nafsu seorang anak Adam untuk melakukan kemaksiatan. Itu setan lemah dayanya. Di bulan Ramadan, setiap hari 24 jam selama 1 bulan. Kondisi yang sangat istimewa, kondisi yang sangat luar biasa, sehingga ibarat seorang kekasih yang akan menyambut datangnya sang pujaan hati, pasti kita tidak mungkin menyambutnya dengan ala kadarnya. Kita pasti akan menyambutnya dengan segala persiapan yang juga tak kalah istimewanya. Dan persiapan ini bukan sekedar persiapan. Persiapan ini nanti akan diaplikasikan ketika memang betul terjadi pertemuannya. Maka saya sering menggambarkan, mestinya persiapannya sendiri menyambut kekasih kita yang bernama Ramadan sebagai bulan istimewa itu, ya di 2 bulan sebelumnya, paling tidak di bulan Rajab, kita udah siap-siap. Sebab Rasulullah SAW juga kan memberikan isyarat. Konon ketika bulan Sabit malam pertama Rajab tiba, Rasulullah itu biasa menengadahkan tangan menghadap kiblat dan berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah usia kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan hantarkanlah usia kami masuk pada bulan Ramadan. Nanti di riwayat lain dikisahkan Rasulullah memanggil, ayyuhannas, ya ibadallah, ta'al, wahai sekalian manusia, wahai hamba-hamba Allah, mari berkumpul, akan segera tiba bulan Ramadan, bulan istimewa, bulan yang penuh keberkahan. Segeralah kalian berlomba-lomba melakukan amal soleh, dan bagi kalian masih berkecimpung dalam kemaksiatan, tinggalkan kemaksiatan itu, mentas, bergabunglah dengan kafilah kebajikan. Ini secara umum gambaran ilustrasi seperti itu. Maka saya menyebutnya, persiapan inilah mestinya kita lakukan untuk 3 komponen mendasar di dalam tubuh kita. Kalau dalam bab pembahasan tentang insan kamil, ketika saya menyebutkan di tubuh kita ini ada 3 potensi besar yang disebutkan oleh seorang ulama, yaitu potensi qalbu, potensi akal, dan potensi jazat.
Kolbu kita persiapkan semenjak bulan Rajab sampai Sya'ban untuk menyebutnya datang bulan Ramadan. Caranya bagaimana? Diolah dengan nilai-nilai Al-Quran. Saya menyebutnya olah batin, olah pikir, olah raga. Itu penting untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Hati kita harus suci dengan tilawatil Quran, dengan zikir, dengan sholat yang mulai kita perbaiki. Kalau yang murbot sholatnya masih agak kendor-kendor, dikencengin lagi. Kalau yang belum bisa tepat waktu, usahakan mulai tepat waktu. Kenapa? Karena nanti di bulan Ramadan akan banyak sekali keutamaan-keutamaan di setiap amalan-amalan. Tak terkecuali sholat tepat waktu. Oh, itu pahalanya sangat dahsyat, luar biasa. Nah, kita latih nih di bulan Rajab. Nah, itu kan butuh adanya kebeningan hati untuk mantap. Maka olah batin. Kemudian apa lagi? Olah pikir. Tasawur kita, pemahaman kita tentang ubudiyah harus kita buka kembali, kita kaji kembali. Sebab bisa jadi kita mendengar ceramah, kita mendengar tablik, kita mendengar taklim. Tapi karena kita tidak cooling down pada saat mendengarnya, hanya sekilas-sekilas, atau kita merasa bahwa Ramadan ada kewajiban puasa, itu biasa. Ada tarwih, itu biasa. Dan itu cuma sunnah. Bisa jadi nanti hawa nafsu kita itu akan begitu. Akan terkesan meremehkan. Selintas aja dia menangkapnya. Padahal ada nilai-nilai yang perlu kita gali lebih mendalam sebagai penguat. Bukan sekedar wawasan, tapi penguat kolbu kita. Nah, itu makanya olah pikir. Di majelis-majelis ilmu. Ya, kita kaji kembali nih persiapan-persiapan untuk ubudiyah di bulan Ramadan. Dan yang ketiga adalah olahraga. Raga ini perlu diolah dengan baik. Olahraga beda dengan gerak badan. Kalau olahraga itu sebuah gerakan yang terstruktur, terencana, terarah, dan ada target untuk kebugaran. Kalau gerak badan kan nggak ada. Ngejar kereta, gerak badan. Nyapu ngepel, gerak badan. Tapi itu kan dipaksa oleh keadaan. Ini beda lagi. Nah, makanya kita harus betul-betul nih, yang namanya zidah tuh benar-benar persiapannya harus utuh. Nah, supaya apa? Begitu nanti datang tamu istimewa, ibarat seorang kekasih yang sangat kita rindukan, persiapan ini tinggal kita aplikasikan. Bulan Ramadan ini sudah mulai musabaqah, sudah mulai perlombaan. Latihannya di Rajab dan Sya'ban. Kenapa di Ramadan sudah mulai musabaqah, sudah mulai perlombaan? Iya, karena nanti ada hadiahnya, yaitu tiket takwa. Garansi takwa, kata Allah, adalah dimudahkannya setiap urusan-urusan, dibukakannya setiap kesulitan-kesulitan, dan dikirim rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini garansi dunia. May yattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari setiap persoalan, dan Allah akan kirim rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Dengan tiket takwa pula kita berhak untuk masuk ke dalam jannah. Allah menyebutkan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kamu menuju pada ampunan Tuhan, wa jannati ardha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin, dan juga kepada surga yang lebarnya saja seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi takwa itu nanti dua dapatnya. Dunianya dapat, akhiratnya juga dapat. Ia bisa diraih dengan membersamai Ramadan dengan amaliyah-amaliyah yang baik. Makanya saya menyebutnya aktualisasi atau aplikasi persiapan itu nanti yang pertama adalah zatus siam. Kita harus mempersiapkan diri nih, mengaplikasikan amalan-amalan siam. Siam secara bahasa ya kita nyebutnya saum, secara bahasa artinya adalah menahan. Tetapi secara syariat, menahan yang dimaksud di sini adalah menahan aktivitas 3 hal. Ini yang wajib. Apa itu? Aktivitas makan, aktivitas minum, aktivitas seksual,
dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini yang wajib dipertahankan. Nah, tapi kan ada lagi yang ditahan. Apa itu? Aktivitas seluruh anggota badan. Jangan sampai ia dikendalikan oleh hawa nafsu setan. Ingat, setan itu bisa dari kalangan jin atau manusia. Atau manusianya adalah diri kita sendiri nih. Karena setan itu kan kata sifat. Jangan sampai hawa nafsu setan kita yang muncul. Sehingga anggota badan kita tidak terkendali. Akibat anggota badan kita tidak terkendali, kita terjerumus pada aktivitas kemaksiatan, akhirnya pahala puasa kita gugur. Sementara kewajiban menjalankan puasanya sendiri wajib diteruskan sampai matahari terbenam. Makanya Nabi wanti-wanti, kam min so'imin laisa lahu min siyamuhu. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Kecuali ila ju' wal atos. Kecuali lapar dan dahaga. Akibat apa? Akibat ia tidak bisa jihadun nafas. Tidak bisa berjuang melawan hawa nafsunya. Jebol. Bentuk jebolnya bagaimana? Nah, Nabi nyebutkan lagi nih. Beberapa amalan yang bisa menggugurkan pahala puasa, pahala siam, sementara kewajiban siamnya harus diteruskan sampai terbenam matahari adalah riba. Apa itu riba? Riba itu adalah kau menceritakan tentang saudaramu, sedangkan dia tidak suka ketika mendengarnya. Itu namanya riba. Yang kedua, namimah, adu domba. Adu domba ini biasanya wujudnya tidak jauh dari fitnah. Fitnah ini muncul bisa jadi akibat adanya iri atau dengki. Iri atau dengki, kata para ulama, itu mudah sekali muncul pada orang-orang yang selihting, yang sejenis dalam persoalan profesi dan aktivitas. Bisa saja perasaan dengki itu mewarnai antar mubaligh, ya sesama penceramah. Itu bisa iri dan dengki tuh. Nah, kemudian apa lagi? Ibu-ibu komplek. Karena mereka setara tuh, itu mudah sekali. Yang namanya ghibah, iri, dengki itu muncul tuh. Terus apalagi? Yang seprofesi, karyawan satu kantor. Oh, itu mudah sekali tuh. Yang namanya iri, dengki. Apalagi? Artis, politikus, pebisnis. Pokoknya semua aktivitas yang sejenis berpotensi memunculkan kedengkian, keirian. Sedangkan kedengkian dan keirian adalah hasrat untuk melenyapkan nikmat yang ada di tangan orang lain. Nah, ini kan persaingan menjadi tidak sehat. Makanya muncul kemudian namimah, adu domba. Setelah ghibah, namimah, adu domba, berikutnya adalah sumpah palsu. Nah, ini juga agak repot nih. Bukan hanya sumpah di depan pengadilan saja, enggak. Tapi sumpah untuk meyakinkan orang. Terpaksa kita berdusta. Pedagang, biar dagangannya laku, padahal ada yang reject. Oh, kita blow up dengan kalimat yang fantastis. Oh, ini mau bagus, begini. Di dalamnya ternyata dia merusak. Atau ketika kita menjadi anak buah, pimpinan kita bilang, nanti kalau ada yang nyari saya, bilang ya, saya nggak ada. Nah, kita bingung. Padahal ada di dalam. Kita ngomongin gimana ya? Nah, itu kan makanya kemudian ada ustadz yang ngajarin siasatnya, udah jangan bilang nggak ada, tapi nggak di tempat. Itu sampai seperti itu tuh. Karena itu bisa menggugurkan puasa, pahala puasa itu. Nah, berikutnya lagi adalah melihat dengan syahwat birahi. Nah, ini bisa menggugurkan pahala saum. Nah, ini kan berarti ziyadul siamnya itu harus betul-betul matang gitu ya. Persiapan untuk melaksanakan ibadah saumnya sendiri harus di-backup dengan fikih yang memadai. Bukan sekedar rukun dan syaratnya saja. Bukan hanya tadi sah dan batalnya saja. Tetapi yang menggugurkan, yang membatalkan pahala puasanya pun harus kita ketahui. Nah, ini yang saya bilang bisa jadi karena kita tidak mengkaji lagi, tidak membuka lagi, akhirnya ya selewatan-selewatan aja. Nah, kita ngerasa mungkin perbuatan-perbuatan tadi hal yang biasa. Padahal ini yang luar biasa, merusak pahala saum. Nah, ini harus kita betul-betul persiapkan dan kita perbaiki. Kenapa?
Karena saumnya aja Allah sudah menyebutnya la'allakum tattaqun. Ya. Dengan saum ini supaya tiket takwa bisa kamu miliki. Nah, sedangkan dalam saat yang sama Rasulullah SAW menyebutkan man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang siam Ramadan dengan keyakinan bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk dijalankan olehnya dan mengharapkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Niscaya akan Allah hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Itu sampai detail yang kita meskipun tahu tapi lagi-lagi bisa jadi tidak sadar bahwa itu adalah dosa. Kalau saya bicara di teenagers, milenial, saya selalu bilang, suka ngintip status teman di media sosial. Kemudian karena panas, kegatelan, komen. Nah, komennya nyakitin hati. Kita tahu itu nggak boleh gitu kan. Kita, tapi nggak sadar gitu. Dipikir, kan cuma komen biasa ini. Oh, apalagi yang debat-debat sampai habis-habis itu debatnya. Nah, itu kan dosa-dosa yang bisa jadi menumpuk gitu ya. Karat-karat dosa yang tertimbun sekian hari, sekian bulan lamanya, tapi dengan datangnya Ramadan, dengan adanya kita siam, yang itu akan dikikis habis oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua adalah zadul qiyam. Persiapan kita ya menyambut terkasih kita bulan istimewa ini untuk kita aplikasikan adalah qiyam, menghidupkan malam-malam Ramadan. Yang mutawatir, yang muakadah buat kita adalah salatut tarwih. Nah, ini penting. Saya selalu wanti-wanti untuk saya, untuk teman-teman semua, selelah apapun aktivitas seharian kita di bulan Ramadan, pastikan, paksakan badan kita ini untuk sholat tarawih setelah sholat Isya, meskipun hanya 2 rakaat dan di rumah. Kenapa? Tidak sempat berjamaah di masjid, Pak Ustadz. Memang pulangnya udah malam, badan udah lelah, udah meretak semuanya. Tetap harus sholat. Nggak kuat berdiri, duduk. Nggak kuat duduk, bersandar. Nggak kuat bersandar, udah baringan. Yang penting sholat, jangan enggak. Kenapa? Karena qiyam di malam Ramadan ini akan menjadi paket pelengkap penghapusan dosa-dosa tadi. Mungkin tadi ada yang karat-karat tebel, itu dengan siamnya. Nah, sekarang properti yang kecil ya, perentil-perentil, itu dengan qiyamnya. Jadi ibarat nyuci yang mungkin pembilasnya lah begitu. Nah, itu harus, karena memang kalau merujuk pada hadis yang saya bacakan tadi, itu paketnya adalah 2 in 1. Kata Nabi, Innallah faradha siyama Ramadan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk siam bulan Ramadan. Wasanantu qiyamuhu, sementara aku mensunahkan untuk menghidupkan malam-malamnya. Faman somahu wa qamahu, maka barang siapa yang siam pada siang harinya dan qiyam pada malam harinya, imanan wahtisaban. Atas dasar keyakinan ini perintah Allah dan mengharapkan kebaikan-kebaikan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jadi kalau saya lebih suka mengambil hadis ini gitu ya sebagai paket lengkap 2 in 1 untuk pembersihan dosa-dosa kita. Jangan sampai kemudian terlewatkan. Makanya sholatnya sendiri disebutnya tarwih dari kata rahah yang artinya adalah ringan, rileks, rehat, istirahat. Jadi bisa santai sebenarnya. Makanya saya bilang harus dilakukan karena ini akan menjadi penguat ya, pembilas, pembersihan dosa-dosa kita. Untuk apa lagi? Pemberat bobot nilai takwa kita. Ingat, pintu surga itu ada 8. Nah, dari 8 itu ada pintu salat, ada pintu siam, ada pintu zakat, ada pintu haji, ya kan? Ada pintu jihad, ada pintu akhlakul karim, banyak itu pintunya. Nah, kita inginkan pintu surganya beneran utuh dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Yang ketiga, persiapan yang harus kita lakukan dan nanti kita segera aplikasikan begitu pertemuannya terjadi dengan bulan istimewa yang kita cintai, yang kita rindukan itu adalah dengan zadut tilawatil Quran, persiapan membaca Al-Quran. Ini juga penting.
Karena membaca Al-Quran, di samping memang mendapatkan pahala bacaan, juga nanti ada informasi dari Nabi garansinya bisa menjadi naungan di yaumil mahsyar, ya. Yaqra'ul Qur'an, fiilnya fil amr, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Sebab sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat, syafa'an li ashabih, untuk memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Itu garansinya secara umum nanti seperti itu ketika kita mendawamkan membaca Al-Qur'an. Tetapi ketika bulan Ramadan, kita membaca Al-Quran bukan sekedar mendapatkan sunnah karena aktivitas membacanya saja, tetapi di bulan Ramadan bisa jadi kita juga mendapatkan tambahan lain pahalanya, yakni pahala napak tilas nuzulul Quran. Karena Quran, kata Allah, diturunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hudal linas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Untuk menjadi petunjuk bagi manusia, memberikan penjelasan-penjelasan dari setiap hukum-hukum yang ada, sekaligus juga untuk memberikan furqan. Nah, ini pentingnya membaca Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita punya pembeda. Beda antara mukmin dengan ghairul mukmin. Antara mukmin dengan kafir. Orang mukmin itu dimotivasi untuk membaca kitab sucinya dan diberikan garansi pahala. Ghairul mukmin membaca kitab suci itu apa kata tokoh-tokohnya. Nah, ini nanti bedanya di situ. Kalau orang mukmin mau baca, dimotivasi oleh Allah dan Rasulnya, Iqra'ul Quran, Iqra'ul Quran. Bahkan Rasul sampai ngiming-ngimingin lagi, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi aku mengatakan alif hurufun, ya, satu huruf, ya, lam satu huruf, mim satu huruf, dan masing-masing pahalanya 10. Itu sampai dimotivasi seperti itu. Nah, bulan Ramadan kita melakukan semuanya. Membaca dari hurufnya mendapat pahala satu huruf 10, kalau sampai khatamu itu dahsyat luar biasa. Tinggal dikalikan aja ada berapa huruf Al-Quran. Kemudian karena membacanya sendiri itu mengikut sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, memang Rasulullah juga tilawatil Quran. Ya, kitab kita namanya Al-Quran, dari kata qara'a yang artinya bacaan. Nah, kita menjalankan sunnah gitu ya, menjalankan ketetapan bahwa Al-Quran ini memang harus dibaca, dapat pahala di sini. Nah, nuzulul Quran, napak tilas bahwa Al-Quran dulu diturunkan di bulan Ramadan. Bukan hanya itu, ternyata di masa Rasulullah SAW, ketika Rasulullah membacakan Al-Quran kepada para sahabat, Allah mengatakan itu bagian dari tazkiyatun nafs, pensuci jiwa-jiwa mereka. Hal ini Allah abadikan dalam surah Jumu'ah ayat 2. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang telah membangkitkan seorang rasul di tengah umat yang ummi dari kalangan mereka. Yatlu alaihim ayatih, untuk membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, untuk mensucikan jiwa-jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, untuk mengajarkan kepada mereka isi dari Al-Quran itu sendiri dan sunnah-sunnah Rasulnya. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan sesungguhnya di luar itu, sebelum mereka berinteraksi dengan Al-Quran, lafi dhalalin mubin, mereka itu dalam keadaan sesat yang sesat-sesatnya, sesat yang senyata-nyatanya. Maka ketika Al-Quran sudah ada di tengah-tengah kita seperti hari ini, sudah diwariskan oleh Rasulullah kepada kita, kemudian na'udzubillah min dzalik, kita meninggalkan Al-Quran, maka kita juga nggak beda dengan orang-orang yang dulu hidupnya sebelum ada Al-Quran. Kita akan menjadi orang yang tersesat. Dan hari ini kita menyaksikan banyak fenomena-fenomena orang-orang yang meninggalkan Al-Quran dan mereka betul-betul melakukan kesesatan. Yang tempo hari sempat santer adalah aktivitas syirik yang di-blow up oleh media massa sampai pada tingkat dunia. Nah, itu karena memang orang meninggalkan Al-Quran. Akhirnya disesatkan oleh keadaan. Mereka mengikuti hawa nafsu. Mereka tinggalkan cahaya ilahi. Ramadan dihadirkan.
agar kita bersiap untuk kembali berinteraksi dengan Al-Quran dalam rangka wa yuzakkina, untuk membersihkan jiwa-jiwa kita. Belum kalau kita bicara tentang kisah Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu belum baca Umar. Dia baru mendengar bacaan Al-Quran, itu hatinya sudah bergetar ketika dia menyimak bacaan yang dibaca oleh adiknya bernama Fatimah. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Toha, tidaklah aku turunkan Al-Quran ini untuk menyusahkan hatimu, untuk menyusahkan kehidupanmu. Ia diturunkan oleh Zat yang Maha Rahman. Itu hati Umar udah mulai bergetar tuh. Sampai ayat ke-14, innani annallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada ilah kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku, beribadahlah kepadaku. Wa aqimis sholata lidzikri, dan tegakkan sholat untuk mengingatku. Paket lengkap. Makanya Umar langsung terkesiap, gemetar dia. Ini nggak mungkin sihir Muhammad. Ini pasti ada pemberinya, entah apa, tapi dia memperkenalkan dirinya sebagai Allah. Bahkan dia menyebut dirinya adalah Ar-Rahman, penyantun, pengasih, penyayang, dan dia bersemayam di atas ars. Paket lengkap. Walaupun di Mekah belum terbentuk state, tapi di sana kan ada kepala kabilah, kepala suku. Jadi Umar paham, kalau sesuatu yang duduk di atas singgasana, pasti ia adalah yang tertinggi. Begitu, gemeter. Dan setelah sosok dalam bayangan Umar, memperkenalkan dirinya maha pengasih, maha penyantun, maha penyayang. Dia beristiwa, bersinggasana di atas arsy. Kemudian dia ternyata namanya Allah. Dia katakan tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti ini berhala-berhala Tuhan palsu. Itu yang menggetarkan berhala-berhala di Mekah itu tuh. Dan membuat Umar berdebar kencang jantungnya. Makanya langsung minta kepada Fatimah, tunjukkan kepadaku di mana Muhammad. Itu luar biasa. Jadi Umar sendiri kemudian disebutnya Al-Faruq. Umar yang berbeda. Nah, kita mestinya berbeda dari tahun yang lalu. Kita mestinya berbeda dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang ghairul mukmin. Mereka punya kitab, mereka nggak membaca. Yang membaca kitab mereka itu hanya tokoh-tokohnya saja. Dan mereka beramal menurut apa yang dikatakan tokohnya, bukan menurut apa yang ada di dalam kitabnya. Kalau saja mereka menjalankan apa yang ada di dalam kitabnya, maka mereka pasti akan menjalankan Al-Quran. Itu udah pasti. Nah, di sini bedanya. Kenapa? Karena di kitab selain Al-Quran, isinya tuh dua. Ada yang berupa wahyu Allah dari nabinya, ada yang hasil tulisan karangan manusia-manusia perusaknya itu. Nah, itu digabung jadi satu. Ada juga yang dimixer. Kacau jadinya. Ya, satu bait ini berbicara tentang wahyu Allah lewat Rasulnya, satu bait ini berbicara tentang hawa nafsu tokoh yang menulisnya. Nah, makanya mereka jadi ya nggak terlalu bergairah untuk membacanya umatnya itu. Mereka mengamalkan hanya apa kata tokohnya saja. Nah, Al-Quran beda. Diturunkan oleh Allah hudal linas, untuk menjadi petunjuk bagi seluruh yang bernama manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, memberikan penjelasan di setiap petunjuk-petunjuk yang ada sekaligus pembeda. Nah, zadut tilawatil Quran perlu kita lakukan untuk menyambut tamu agung bulan Ramadan. Terus apa lagi yang bisa kita lakukan? Zadul i'tikaf. Jangan lupa kita mempersiapkan diri untuk i'tikaf. I'tikaf itu ulama mengartikan berdiam di masjid. Durasi diamnya itu seukuran orang tumak nina dalam sholat. Misalnya dari posisi berdiri, mau ruku, Allahu Akbar. Itu sebelum kita menyebut Subhana Rabbiyal Azim misalnya, itu kan ada jeda tuh tumak ninanya. Nah, minimal itu seperti itu. Kalau ulama lain ada yang menyebutkan tumak ninanya orang diamnya orang i'tikaf di masjid, durasi lamanya paling sedikit adalah sebagaimana orang
berjalan, kemudian dia mengganti gerakan tangan kiri dan kanannya. Itu pasti ada jedanya. Itu minimal seperti itu, saking singkatnya. Sementara Rasulullah SAW menyebutkan, jika kamu ingin mengikuti aku, maka ya'takifu. Hendaknya kamu beriktikaf itu di asyarah awakhir, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, nanti ini hikmahnya besar. Di samping nanti ada kesempatan muhasabah, ada kesempatan kajian-kajian, dzikir, tilawah, tapi ada momentum yang sama-sama kita tunggu, yang sama-sama kita buru. Apa itu? Lailatul Qadar. Nah, ini nih yang perlu juga kita garis bawahi lagi. Nah, meskipun Lailatul Qadar juga tidak disebutkan secara definitif, ini juga rahasia kenapa dikatakan Ramadan ini bulan musabaqah. Namanya juga perlombaan. Jadi kita dimotivasi, dimobilisasi untuk berlomba-lomba mencari yang mana sih yang namanya malam Lailatul Qadar. Dan pastikan setiap kita bisa meraihnya dengan amalan-amalan kebajikan. Sebab setiap amal kebajikan itu akan dinilai berlipat ganda lebih baik daripada nilai beramal selama 1000 bulan. Ini nanti di surah lengkapnya atau ayat lengkapnya Allah menyebutnya dalam, kita menyebutnya surah Inna Anzalna. Nah itu. Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran ini pada malam yang terbatas. Nah, qadar ini dikatakan terbatas, bisa juga dikatakan sempit, bisa juga malam yang ditetapkan. Nah, ini nanti ada rahasia-rahasianya nih di setiap kata-kata ini nih. Atau nanti di ayat yang lain, kalau nggak salah masih di Toha atau apa, Allah menyebutkan Inna anzalnahu fi lailatil mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan ia Al-Quran di malam yang penuh keberkahan. Nah, sementara di surah Al-Qadar, Allah menyebutnya Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang ditetapkan. Nah, malam ditetapkan ini juga disebut juga malam yang penuh berkah. Nah, di malam yang penuh berkah ini ada apa? Ternyata Allah memfulur kepada kita dengan satu pertanyaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Allah bermaksud membetot perhatian kita nih tentang malam Lailatul Qadar. Mirip seperti kita bicara dengan anak kita. Hari ini pembelajaran jarak jauh apa pembelajaran tatap muka. Nah, anak kita udah siang masih di rumah. Kita tanya dong, loh, kamu hari ini PTM apa PJJ? Anak kita bilang, PJJ. Oh, pantesan kamu di rumah. Loh, tapi PJJ bukankah harusnya kamu webinar? Kamu ngerti kan webinar itu apa? Nah, kurang lebih kan gitu. Jadi ada pertanyaan yang membetot perhatian. Di ayat ini, setelah Allah membetot perhatian kita, ya wa ma adraka ma lailatul qadar, Allah memberikan bocoran jawabannya kepada kita. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di mana satu amalan akan dinilai kebaikannya setara dengan beramal 1000 bulan. Oh, itu luar biasa sekali. Bukan hanya itu peristiwanya di malam Lailatul Qadar. Ternyata di ayat ini disebutkan lagi poin-poinnya. Tanazzalu malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim. Di malam itu turun malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Ruhul Kudus, yakni sebutan untuk Jibril alaihissalam. Mereka turun atas seizin Tuhannya. Nah, malaikat yang turun ini jumlahnya bisa jadi bukan hanya ribuan, tapi jutaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi. Makanya dengan kondisi langit dunia yang terbatas itu lebih kecil dibanding negerinya malaikat di langitnya ke-6 gitu ya. Di negerinya malaikat kan satu harinya bisa saja setara dengan 50.000 tahun di bumi. Negerinya sangat luas. Badan mereka besar-besar, sementara mereka harus turun ke bumi berdesak-desakan. Makanya dibilang qadar, sempit pada malam hari itu. Nah, untuk apa mereka turun ke bumi? Ya, setelah bi'idni rabbihim min kulli amr.
mereka itu mengatur segala urusan. Kalau saya memaknainya ya secara kontekstualnya, mereka itu datang ke bumi membawa rahmat kebaikan dari Allah, termasuk maintenance keadaan bumi. Penambang yang nakal, udah ditambang buminya digali, ditinggal begitu saja. Pemalak hutan, nggak punya izin hutan, dia tebang-tebang, dia bakar-bakar, dibiarin begitu saja. Interaksi sosial, transaksi, jual beli, pakainya riba, padahal ngerti itu haram. Dan seterusnya. Banyak kerusakan-kerusakan di muka bumi yang malam hari itu diturunkan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memelihara, memperbaiki semuanya. Cuman kan kitanya nggak nyadar, ya kan? Dan makanya secara manusiawi juga kita kan nggak boleh memutuskan silaturahim kalau nggak mau puasanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan. Memasuki bulan Ramadan, silaturahim kita harus terjalin kembali karena tadi malaikat akan membantu memperbaharui. Jadi semua diperbaharui ini kehidupan di bumi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya itu yang disebut dengan mingkuli amrin salam. Nah, mengatur segala urusan yang kemudian juga ditebarkan kesejahteraan di seluruh persada bumi. Nah, itu yang secara umumnya. Nah, secara pribadi kepada hamba-hamba Allah ada lagi yang kita tidak boleh abaikan. Apa itu? Salah satu urusan yang ditetapkan oleh malaikat-malaikat Allah di malam Lailatul Qadar bagi seorang insan adalah ditentukan takdirnya setahun ke depan. Apa ia akan menjadi orang yang celaka ataukah menjadi orang yang beruntung? Apakah dia akan menjadi orang yang bahagia ataukah orang yang duka cita? Apakah dia akan menjadi orang yang semakin baik ataukah menjadi semakin buruk? Nah, itu dipengaruhi oleh amaliyah-amaliyah di malam itu. Lagi-lagi banyak kita juga tidak sadar tentang hal ini. Makanya diturunkanlah ayat tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan ada penetapan takdir seorang insan di satu tahun yang akan datang. Nah, saya mau menyebutnya inilah pembaharuan-pembaharuan. Mestinya kita meraih takdir ini sebagai orang yang bertakwa begitu kan. Semakin cinta kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, semakin berani menghadapi tantangan dalam kehidupan. Walam yakhsha illallah. Tidak ada rasa takut di hati mereka kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terjadi di malam Lailatul Qadar. Dan yang terakhir adalah zadu zakatul fitr. Jangan lupa kita bersiap menyambut datangnya tamu agung yang kita rindukan, yang kita cintai, yang kita tunggu-tunggu itu, dengan kita menutup seluruh rangkaian amaliyah kita, wabil khusus adalah siam Ramadan, dengan membayar zakat fitrah. Rasulullah menggambarkan bahwa pahala ibadah puasa seorang insan tertahan di langit dunia hingga ia membayarkan fitrahnya sebelum khotib naik mimbar atau sebelum sholat Id dimulai. Sedangkan Ibnu Umar mengabarkan kepada kita, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam faradha zakatul fitr. Dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan kepada kita untuk membayar zakat fitrah. Zakat fitrah ini kedudukan hukumnya wajib bagi seluruh yang bernyawa di malam hari itu. Baik yang sudah lama terlahir maupun yang baru malam itu dilahirkan. Baik tua maupun muda, baik lansia maupun balita, baik yang sehat maupun yang sakit, baik laki-laki maupun perempuan, bahkan termasuk yang wadam sekalipun, selama dia bernyawa, di malam itu wajib atasnya membayar zakat fitrah jika ia memiliki kecukupan pangan pada malam hari itu. Nah, ini juga harus mendapat perhatian yang baik oleh kita orang-orang beriman supaya tidak terlewat. Jika seluruh rangkaian ini sudah kita lakukan imanan wahtisaban, maka mudah-mudahan tiket takwa Allah berikan kepada kita. Sehingga keluar dari Ramadan, kita menjadi muttaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin cinta kepada kebaikan, makin produktif untuk melakukan kebaikan, makin bergandeng tangan untuk menebarkan kebaikan-kebaikan.
Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekhilafan. Saya kembalikan lagi kepada Gaib. Fadal. 2 pertanyaan aja karena sudah malam nih. 2 pertanyaan aja karena kita masih ada beberapa agenda yang mau kita sampaikan. Kalau ingin bertanya, langsung di chat atau raise hand. Tanya soal slim fit boleh, atau tanya yang lain boleh. Kalau nggak ada yang nanya, ntar saya yang nanya nih. Itu dokter Siswandi mau nanya tuh kayaknya, oh enggak ya? Oke. Iya boleh Ustaz, nanya Oh dong. boleh, waduh, ini mau minta hadiah nih Mani. Silakan dokter. Ya Ustaz, terkait dengan malam Lailatul Qadar Ustaz, turunnya Al-Quran itu kan banyak pendapat ya Ustaz ya. Ada yang bilang malam-malam ganjil lah, terus ada bahkan kalau di Indonesia sendiri lebih banyak yang merayakan malam turunnya Al-Quran atau nuzul Al-Quran itu di tanggal 17, malam tanggal 17 Ustaz. Nah ini mensikapi perbedaan pendapat ini gimana Ustaz kita Ustaz? Saya Pak. Ini yang juga memang perlu kita dudukan ya, keadaannya bukan persoalannya. Kita dudukan keadaannya. Jadi kalau kita membaca riwayat-riwayatnya sih banyak pendapat yang menguatkan bahwa nuzulul Qur'annya sendiri di masa Rasulullah SAW tahannus di Gua Hira itu adalah di tanggal 17 Ramadan. Itu nuzulul Qur'an. Kan gitu nih. Nah, adapun tentang Lailatul Qadarnya kapan? Di sini orang kemudian banyak memegang hadits yang mengungkapkan tentang peluang terjadinya Lailatul Qadar itu di 10 akhir Ramadan. Nah, padahal hadits ini tepatnya adalah anjuran tentang i'tikaf. Nah, terus dari mana lagi? Dari hadis lagi yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil di akhir Ramadan. Tanda kutip nih, kaprahnya lagi di kita kemudian, karena mungkin masih menggunakan otak kiri ya, masih sangat matematis, kemudian ditelisik lagi nih hadis ini, diperes lagi, diintai lagi, intilah Lailatul Qadar di malam ganjil. Oh ya udah, berarti kita ngeramein masjidnya atau di masjid begadangnya ntar kalau tanggal 21, 23, 25, puncaknya 27 tuh kayak lebaran tuh. Penuh banget kan? Karena menyangka ini mungkin yang terakhir. Padahal bisa jadi Ramadannya sampai ada tanggal 29, giliran 29 Lailatul Qadar terjadi. Nah, ini yang sering saya protes sebenarnya gitu ya. Teman-teman jangan begitulah dalam beribadah. Yang dimaksud Nabi intai, kejar, teropong, itu beneran di 10 terakhir Ramadan. Tapi kalau saya pribadi bahkan memberi advice-nya kalau memang benar mau serius, di tanggal 17 itu dimulai harusnya gitu. Kenapa? Karena dalam sejarahnya kan disebutnya turunnya Al-Quran itu di tanggal 17 Ramadan. Nah, harusnya mulai malam itu di setiap malamnya kita upayakan tuh banyak qiyamul menghidupkan malam-malam Ramadan. Entah itu dengan sholat, entah itu dengan tilawah, bahkan sampai kita ronda. Sekedar jagain sandal orang aja misalnya, kalau memang itu sebuah kebaikan, pahalanya akan berlipat ganda. Kalau di depan para angkatan, saya bilang, bapak-bapak yang bertugas di perbatasan negara sana, walaupun bapak seorang diri, dan itu malam Lailatul Qadar, pahala bapak itu dahsyat. Setara dengan bapak berjaga selama 1000 bulan, saya bilang begitu. Nah itu akhir. Jadi memang kita harus dudukkan nih penjelasannya. Sama juga kayak penceramah gitu kan. Penceramah diundang nuzulul Quran, ya kan. Terkadang dia ceritanya Lailatul Qadar. Dia tidak cerita tentang interaksi dengan Al-Quran atau Al-Quran sebagai huda misalnya. Nah ini jangan sampai tumpang tindih. Memang harus betul-betul kita pisahkan. Ketika misalnya ini contoh yang ceramah. Nuzulul Quran mestinya penceramah itu yang menceritakan tentang fungsi Al-Quran. Ya, kenapa harus berinteraksi dengan Al-Quran. Mestinya begitu. Nah, ketika berbicara tentang Lailatul Qadar, betapapun tadi turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Nah, harusnya penceramah juga kalaupun satu paket atau satu durasi waktu jelaskannya secara terpisah gitu bahwa Lailatul Qadar itu peristiwanya kayak tadi itu kejadiannya tuh ini. Kita harus begini. Motivasi dari Nabi misalnya man sholata Lailatul Qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Itu juga ada hadisnya. Siapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar atas dasar iman dan mengharap kebaikan dari Allah,
akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kalau menurut hemat saya sih mengejar Lailatul Qadar gitu ya. Jangan hanya di 10 akhir, apalagi cuma mengintai yang ganjil-ganjilnya di likuran itu. Jangan. Kalau mau serius ya dari tanggal 17. Sementara i'tikafnya sendiri, kalau mau full ya udah masuk tadi di awal 10 hari terakhir. Begitu ah. Syukran Ustaz. Afwan. Baik. Terima kasih Ustaz. Ada lagi? Ada tuh di chat Pak Gaib. So, Azulfikar raise hand. Oke. Nah. Kazul sudah standby? Siap. Ini siap. Baik, Kazul ini yang Waalaikumsalam warahmatullahi paling wabarakatuh. senior di sini Ustaz. Silakan, Pak Ijul. Ustaz, mau tanya yang tadi dibacakan hadis tadi, yang man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, itu maghfirahnya atau ghufira lahunya itu dosa-dosanya itu seperti apa Ustaz? Dihapuskan totalitas atau bagaimana atau seperti apa Ustaz? Ya. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang bagus, akhi. Ana bahkan lewat menjelaskan. Jadi antum mengingatkan saya malah. Ya, jadi penghapusan dosanya memang secara automatically dengan amalan itu dihapuskan dosa-dosanya. Tapi jangan lupa bisa jadi belum tuntas jika ada maksiat yang belum kita taubati. Makanya tadi saya bilang di bulan Ramadan makanya Allah tuh dua memberikan privilege-nya nih. Ampunan dan doa yang dikabulkan. Meskipun khobar-khobarnya menyebutkan dengan puasa menggugurkan dosa atau dihapuskan dosa yang lalu, jangan lupa ada dosa yang harus kita taubati. Nah, bisa jadi seperti ini. Tapi memang kelebihan Ramadan, Allah pasti mengampuni itu semua. Nah, yang harus kita perhatikan lagi, na'udzubillah min dzalik tadi, dosa syirik, ingat nih. Gitu. Nah, puasanya sendiri bisa jadi menggugurkan semua dosa yang tak antum tanya tadi. Betul. Tapi akan lebih baik, biar clean and clear, kita juga bertaubat di bulan Ramadan. Makanya kan dianjurkan banyak istighfar gitu ya. Terus berjanji untuk tidak mengulangi, menyesali. Kalau terkait dengan manusia ya minta maaf, kembalikan hak orang yang sudah kita ambil. Kan begitu. Itu harus gitu. Kenapa? Karena dosa hamba kepada Allah bisa saja Allah anggap selesai. Tapi dosa antar manusia, Allah belum menganggapnya selesai sebelum orang itu menyelesaikannya antar mereka sendiri. Nah ini antum menanya, maka saya jadi ingat, saya tambah penjelasannya. Supaya betul-betul secara otomatis dihapus clean and clear semuanya, jangan lupa bertaubat. Dari penjelasan awal tadi, makanya ada kalimat tubu ilallahi taubatan nasuha. Tak terkecuali dosa syirik. Ingat nih, dosa yang tidak secara otomatis dihapus oleh Allah juga adalah dosa syirik nih bahayanya. Orang melakukan dosa besar banyak sepenuh langit dan bumi. Mati, belum bertobat. Bisa saja Allah ampuni semua itu, dihapus semuanya. Tapi orang melakukan kesyirikan, dibalik kebaikannya yang begitu dahsyat, dia masih syirik, belum bertobat, mati, itu nggak Allah ampuni. Dan ini yang menyebabkan dia masuk ke neraka. Nah, kita nggak tahu kemudian di nerakanya selama-lamanya, atau di nerakanya sebentar. Beda dengan dosa besar tadi. Dengan dosa besar, kemungkinannya Allah hapuskan benar clear, masuk surganya tanpa hisab. Tapi bisa juga, karena lupa bertobat, dosa besar selain syirik, itu mati misalnya. Allah pengen mengampuni dia, tapi Allah pengen juga memasukkannya dulu ke neraka supaya clean and clear. Nah, itu kan hak prerogatif Allah. Nah, makanya harus kita perhatikan adalah seluruh dosa dan kemaksiatan kita, apapun bentuknya, gitu kan. Lihat-lihat nih, ada potensi syirik nggak kemarin ya saya, misalnya na'udzubillah min dzalik, taubat di Ramadan itu. Betul-betul tinggalkan itu aktivitas syirik. Karena Allah nggak sudi banget dengan yang namanya penyekutuan terhadap dirinya itu. Nah, kita mati membawa dosa syirik, nggak secara otomatis diampuni oleh Allah. Nah, ini masih gambling nih. Dipastikan masuk neraka dulu. Nah, masalahnya di nerakanya Allah berkenan mengangkatnya lagi atau tidak. Nah, ini kita nggak mau gitu ya. Jangan berjalan di atas kegamangan, ketidakpastian. Karena agama ini mengajarkan kita kepastian, ketenangan, bahkan dengan kompas yang sangat jelas. Gitu, akhi ya. Oke. Jadi bagusnya selalu bertobat selama Ramadan itu. Baik. Terima kasih Ustaz Sukeri. Ini ada pertanyaan dari chat ya Ustaz ya. Mudah-mudahan masih ada waktu sedikit.
Dari Mbak Siti M, angkatan 97. Ya. Bagaimana caranya agar kebiasaan berbuka puasa dengan makanan gorengan seperti risoles, bakwan tetap bisa sehat? Oh ya, ini ngikutin Bu Mega nih, jangan makan yang gorengan tapi direbus ya. Jadi terus mengingat usia yang terus menua atau harus diganti dengan menu yang lain. Silakan Ustaz. iya. Ini sih bicaranya masalah kesiapan mengikuti wawasan. Apapun namanya, para ahli medis mengatakan gorengan itu susah dicerna dalam kondisi perut habis kosong, bagusnya dihindari. Jadi kalau maksa, Pak Ustadz, saya maksa dong pakai gorengan tapi tetap sehat, gimana caranya? Ya nggak ada rumusnya, susah ngomongnya gitu kan. Yang sehatnya bagaimana? Tinggalkan itu gorengan gitu kan. Ikuti sunnah Nabi gitu kan. Sunnah Nabinya apa? Makan kurma. Bahkan ada lebih bagus lagi advice dari Dr. Zaidul Akbar tuh, tapi beliau nyebutnya untuk sahur sih. Dan saya tertarik itu dan saya lagi coba, ternyata betul bagus. Yaitu kita makan kurma, minumnya jeruk nipis campur madu. Good, itu alkalinya bagus banget, untuk energinya langsung terolah dan kita fitnya betulan. Untuk para bapak juga strongnya nanti sepanjang hari. Luar biasa. Udah strong. Jadi itu nggak pandang usia gitu kalau menunya bener gitu ya. Iya. Nah tadi ada pertanyaan di chat sekilas saya baca, apakah Lailatul Qadar terjadi hanya pada malam ganjil bla bla bla. Saya jelaskan lagi ya. Makanya tadi saya bilang ada sebagian orang yang memegang hadis ini bahwa inte Lailatul Qadar di malam-malam, diperes-peres terus otaknya tak kiri, maunya yang santai tapi dapat gede gitu loh. Saya kan tadi udah bilang jangan, kalau mau serius kejar dari malam 17 Ramadan setiap malam. Bahkan nanti kalau Ustadz lain udah menjelaskan, kita tidak tahu, bahkan bisa jadi entah dari malam pertama, pertengahan sampai akhir, itu salah satu dari sebulan itu ada Lailatul Qadar. Kan Ustadz menjelaskan begitu gitu. Saya setuju aja dengan penjelasan tadi, tapi kalau saya pribadi merasa lebih prepare, tanggal 17 deh kalau mau ngejar, tapi setiap malam, jangan hanya di ganjilnya saja, gitu. Oke. Ustaz, tadi sebelum ada pertanyaan lagi, tadi yang kurma, jeruk nipis sama madu itu digabung atau makan sendiri-sendiri, Ustaz? Wah, sepanjang itu tadi itu. Sepanjang hari benar kan? Makannya kurma, padat dong, nih, ya kan? Minumnya madu campur jeruk nipis, lisyarobi, gitu. Cocok. Nah, kurma dengan madu dan jeruk nipis akan menghasilkan alkalin dalam waktu cepat. Nah, alkalinnya ini akan menjadi supporting energi. Good. Dan strongnya itu durasinya lama. Makanya saya bilang untuk bapak-bapak, strongnya jadi panjang durasinya tuh. Di mana-mana Ustaz, yang namanya baterai alkalin tuh emang kuat. Oke, ini ada dari Mbak Novilia, angkatan 94. Ustaz izin bertanya, bagaimana menyikapi jika suami tidak mau ikut itikaf, tapi tidak juga mau ditinggal? Nggak mau ikut itikaf, tapi nggak mau ditinggal. Ini sayang berarti ini. Sehingga seorang istri tidak punya peluang untuk beritikaf juga. Silakan Ustaz. Maka saya ingin katakan, ya udah kelonin aja, kenapa sih? Tapi dengan catatan kelonnya tidak bersyahwat. Kenapa? Karena afdolnya iktikaf wanita itu di rumahnya. Dan afdolnya di rumahnya adalah di kamarnya. Untuk wanita itu iktikafnya di kamar di rumahnya. Lah suaminya nggak mau ditinggal, nggak mau diajak, udah kelonin, Mas duduk sini aja, udah saya kelonin ya. Gue nggak boleh ngapa-ngapain, saya itikaf deh. Boleh-boleh aja. Kan yang namanya klon juga nggak harus ngapa-ngapain kan. Yang penting kan suaminya ngeliat. Begitu. Memang sebenarnya wanita itu bukan itikaf di masjid. Yang itikaf di masjid itu laki-laki. Perempuan itu afdolnya iktikafnya di rumahnya, di dalam kamarnya. Oke. Baik. Jadi suami adem artinya gitu. Cukup jelas ya, Novilia. Nanti dikelon saja suaminya. Selanjutnya ini dari Diana 97. Ustadz, Afwan tanya, untuk ibu menyusui dan ibu hamil, misal dia berniat tidak puasa Ramadan,
tidak puasa Ramadan karena ada rukhsah, tetapi tidak uzur, belum pernah mencoba puasa, apakah bermasalah atau tidak? Dibolehkan atau tidak? Ya. Kita merujuk kepada Imam Syafi'i dulu ya. Ketika seorang ibu hamil atau menyusui dan ia bermaksud meninggalkan puasa atas dasar kekhawatiran, sebaiknya dia mengkhawatirkan dirinya sendiri. Titik. Nah, kalau kekhawatirannya adalah dirinya sendiri, misalnya takut lemes, takut susunya nggak cukup. Nah, ini dulu nih, kalimatnya ini dulu. Maka kewajibannya adalah satu dari dua. Dia mengqadha puasanya di hari yang lain, atau dia membayar fidyah. Nih, gini dulu. Tapi kalau yang kita khawatirkan adalah janinnya atau bayinya, resikonya jadi dua. Dia harus mengqadha puasanya, dia juga harus membayar fidyahnya. Gitu. Nah, ini juga enaknya syariat Islam, sebenarnya ringan, walaupun nggak boleh diringan-ringankan. Yang dia khawatirkan harusnya dirinya sendiri dulu. Nah, kemudian belum nyoba sih Pak Ustadz, belum pernah. Ya udah, kalau belum nyoba, kalimatnya jangan nyoba, tapi bismillah, kuatkan azam. Begitu tiba bulannya, harinya Ramadan, malam ini tarawih, besok puasa, malam ini niat dulu deh. Gitu. Niatkan dulu dan jalanin dulu. Niatnya jangan coba-coba. Jalanin dulu. Gitu, sambil meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh yang saya dapatkan rata-rata pada kuat. Oke. Ustadz, ini ada dari Raini, ini menarik karena kisah sehari-hari kita yang kita suka sering alami, terutama yang punya orang tua. Bagaimana hukumnya bila sholat tarawih dilakukan di rumah karena ada keluarga atau orang tua yang ingin sholat tarawih tapi ini tidak bisa ke masjid, mungkin karena sudah tidak bisa jalan gitu. Ya. Silakan, Ustaz. Sejarah sholat tarawih awalnya dilakukan oleh Rasulullah SAW di masjid, tapi itu hanya 3 malam saja. Setelah itu Nabi menjalankan sholat tarawih di rumah. Ketika ditanya oleh sahabat, Nabi bilang, aku khawatir kalau sholat tarawih itu kemudian diwajibkan oleh Allah. Sebab begitu melihat aku sholat tarawih, hari pertama sebagian kalian ikut. Hari kedua bertambah jumlahnya. Hari ketiga semakin bertambah. Aku kasihan sama kalian. Maka aku batalkan sholat di masjid. Ini kalau ngomong bebasnya begitu. Maka sholatnya di rumah. Nah, semenjak itu orang-orang sholatnya di rumah tarawih. Nah, terus tiba-tiba sholat tarawih kemudian di masjid sejak kapan? Ini istihadnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan alhamdulillah nggak ada yang membid'ahkan tuh sama Umar, nggak berani kali ya. Nggak ada, wah Umar bid'ah nih, di masa Nabi sholat tarawih di rumah kenapa di masjid? Begitu. Nah, Umar itu menghendaki syiar Islam. Karena di masa kepemimpinan Umar, wilayah Islam semakin meluas, tatanan administrasi kenegaraan oleh Umar juga jadi rapi. Kayak zakat, infak, sedekah. Dulu nggak ada office-nya. Di masa Umar dibikin office-nya namanya Baitul Tanwil. Nah, kita mengenalnya Baitul Mal wa Tamwil. Nah, itulah yang nanti Umar gaji para gubernur, ya para sultan dan lain sebagainya. Nah, di masa Umar itu banyak improvisasi, istihad. Salah satunya adalah sholat tarawih di masjid. Jadi kaum muslimin dimobilisasi, ayo pada sholat di masjid. Ya, ihya Ramadan, syiarkan Ramadan. Bahkan sholatnya tadi di masa Umar ada yang 23 dengan witir. Bahkan Umar sendiri sholatnya di rumah sampai 50 rakaat untuk tarawihnya saja. Jadi kalau sudah 20 di masjid, Umar tuh pulang. Nggak ikut witir. Dan nanti lanjutkan sholat di rumah. Begitu ya. Jadi makanya tadi saya juga katakan, kalau lelah banget nggak harus ikut jamaah di masjid. Yang penting sholat tarawihnya. Karena awalnya memang di rumah udah Rasulullah nggak meneruskan di masjid. Tapi Umar ingin ada syiar. Supaya tadi sih sebenarnya yang suka nggak dapat berjamaah Isya di masjid, dari Ramadan kesempatan deh pahalanya berganda kan. Gitu sih, banyak bagusnya. Ustaz, ini pertanyaan yang terakhir ya. Buat teman-teman, mohon maaf nggak bisa semuanya saya tanyakan. Ini saya pilih yang kira-kira hari-hari yang kita sering alami, dan ini ada pertanyaan yang mirip dengan pertanyaan banyak orang nih. Jika ada hutang puasa di tahun lalu dan belum dibayar hingga saat ini, apa bayarnya double, puasa plus fidyah, atau bagaimana? Misalkan ada juga ibu hamil yang tidak bisa puasa karena dokternya bilang ibu jangan puasa ya karena janinnya lemah. Dia tidak puasa sebulan, kemudian dia bayar fidyah saja.
Apakah dia harus fidyah saja itu cukup atau dia harus juga diganti puasanya selain fidyah? Silakan Ustaz. Ya, yaitu tadi kalau janinnya lemah itu kan atas dasar advis dari dokter gitu ya. Makanya saya bilang dari diri kita sendiri dulu deh kalau mau ikut penjelasan Imam Syafi'i gitu. Bukan masalah janinnya lemah, tapi sayanya takut nggak kuat. Titik dulu nih. Jadi kewajibannya bagaimana? Qadha atau bayar fidyah. Nah ini tahun lalu yang mana kan gitu. Ya saya mencoba menangkapnya husnudzon tahun lalu dan tahun 2001 misalnya. Ini udah mau Ramadan lagi tapi ternyata kok saya nggak sanggup ya untuk qadha puasa. Ya udah bayar fidyah. Bayar sebanyak hari yang ditinggalkan. Kasih makan fakir miskin. Kan begitu nih. Nah itu yang harus kita lakukan. Itu tadi ada yang muncul sekilas, kasihan itu masalah bulu mata untuk sholat. Iya, ini baru saya mau tanya. Ya, bulu mata itu gimana, Sat? Iya, yang pertama sih memang kita harus lihat dulu ya, esensi pakai bulu mata untuk apa. Kalau kita mengenakan bulu mata semangatnya, saya nggak ngomong niat ya, karena niat kan hanya Anda yang tahu. Semangatnya adalah sebagaimana pakai baju, properti aja, gitu kan nggak masalah. Itu dulu nih. Tapi kalau pakai bulu matanya, niatnya untuk bikin pelet orang biar cowok keliling-keliling ya haram. Ini dulu nih niatnya dulu kan berarti. Nah tinggal bahannya nih gitu. Kalau bahannya dari sesuatu yang mubah maka sholatnya sah. Tapi kalau dari yang bahan dasarnya najis sebaiknya tinggal karena najis pasti bikin sholat tidak sah kan begitu karena ada najis yang nempel. Gitu aja Mbak. Jadi bulu matanya pertama semangat pakainya ngapain? Kalau dia dipakai memang ini properti Pak Ustadz. Habis saya udah pakai baju begini kayaknya cocok deh kalau pakai bulu mata jadi tambah cantik, tambah cakep. Silakan aja. Yang penting jangan tadi untuk ngedipin cowok lain misalnya. Kan ini niatnya dulu gitu kan. Jangan untuk ngedipin gitu kan untuk melet orang. Nah, tapi bahannya perhatikan. Ini bahannya apa? Kalau bahannya dari bulu babi tinggalin. Bahkan nggak untuk sholat pun tinggalin karena itu haram. Gitu ya. Ustaz Sukeri, apa tanda-tanda saum Ramadan kita diterima oleh Allah SWT? Singkat saja, Pak. Ya, singkat saja, gampang. Ya. Tanda-tandanya adalah setelah itu kita mau sholat Daud sepanjang tahun. Dah. Iya. Enggak, itu bercanda. Jadi tanda-tandanya adalah kita semakin cinta untuk melakukan kebaikan. Jadi bahasanya kalau dilihat dari, ini hawa nafsu ya, hawa nafsu kita, kalau kita belum melakukan kebaikan itu kayak ada yang kurang gitu. Jadi betul kita meningkatkan kayak misalnya ada kewajiban bayar zakat, ternyata di luar Ramadan kita ingin sering rajin bersedekah setiap hari gitu. Nah kalau sehari nggak bersedekah kita ngerasa ada yang hilang. Itu ciri-ciri sih sebenarnya bahwa memang saum kita makbul ya diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk juga ibadah saumnya. Kita lebih cinta untuk menambah volume frekuensi saum kita dengan saum-saum sunnah yang lain. Perlahanlah ya kita perbaiki diri. Ketahuan kok insya Allah akan terasa. Ustadz, ini terakhir beneran nih, karena kalau nggak saya bacain saya nggak dikirimin pizza nih, sama juragan pizza nih. Ada dari Faisal yang punya pizza, Chanmi Pizza. Apa makna itikaf dan apa harus dilakukan di masjid? Ya, baik. Itikaf artinya berdiam. Secara syariat berdiamnya adalah di masjid. Yang namanya masjid sepanjang ia tempat untuk sholat di luar rumah, gitu ya. Jadi di kita ada namanya musola. Kalau di Arab nggak ada musola, adanya masjid, gitu aja deh. Yang digunakan untuk sholat berjamaah umum, ya fasus fasom gitu ya. Yang digunakan untuk sholat berjamaah itulah masjid. Untuk laki-laki idealnya di situ, gitu. Tapi kalau untuk perempuan idealnya afdolnya di rumah, lebih afdol lagi di kamarnya. Udah gitu aja. Jadi Ramadan nih mau itikaf di masjid. Di luar Ramadan ke masjid ya bisa itikaf juga. Cuman maksudnya kalau di masjid, kalau bulan Ramadan, hatta kita duduk gak ngapa-ngapain, diem aja di masjid, itu dinilai itikaf kalau kita berniat itikaf. Makanya biasakan setiap ke masjid, walaupun hanya untuk numpang duduk tahiyatul masjid, niatkan itikaf. Kalau misalkan kita berpuasa, niatnya ingin berpuasa Ramadan sekaligus diet, apakah boleh? No, jangan berganda dalam niat. Lillahi ta'ala itu satu. Bahwa kemudian kita menjadi slim, belum tentu fit ya, ingat. Bahwa kita menjadi slim, itu buah. Jangan berharap dengan puasa doang slim, nggak bisa. Fit itu dengan olahraga.
Ingat ya, slim itu bisa dengan puasa, tapi untuk fit itu dengan olahraga. Ya niatnya satu, ya, bahwa kemudian dengan itu ada bernada diet dan lain sebagainya, itu upahnya saja, buahnya saja. Niatnya lillahi ta'ala. Karena ingat, ini saum ya, bukan fasting. Karena fasting ada dua. Fasting itu tidak makan dan tidak minum dari jam 8 malam sampai jam 12. Itu juga fasting. Tapi fasting syar'i, begitu. Puasa secara syariat adalah dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sama-sama berapa jam tuh, 12 jaman juga. Nah, tapi yang syariat ini lillahi ta'ala. Ya. Bahwa kemudian dia bisa menjadi paket diet, ya memang alhamdulillah kita pilih yang syariatnya. Ya, jadi kalau habis puasa tiba-tiba badan kita jadi slim, lentur, sehat, itu efek dari kita puasa yang lillahi ta'ala itu ya, Ustaz ya. Nah, lanjutkan dengan olahraga, jangan lupa biar fit. Ya. Sip. Baik, Ustaz Sukeri luar biasa sekali nih. Kalau saya ikutin pertanyaannya masih ada dari Pak Diding Sapril, dari Mas Husni dan lain-lain nih, masih banyak sekali. Cuma waktunya udah mepet juga. Kami ucapkan terima kasih banyak buat Ustaz Sukeri. Semoga amal-amalnya diterima oleh Allah SWT dan juga bulan puasa Ramadannya juga menjadi berkah buat Ustadz dan keluarga. Amin. Terima kasih banyak Pak Ustadz Sukeri. Doa dari kami semua untuk Ustadz dan keluarga lancar di Ramadan ini. Amin. Jazakallah. Saya langsung undur diri boleh ya berarti ya? Boleh Ustadz, terima kasih banyak. Fajar semuanya. Akhi, ukti, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.